tadi sudah menginfokan malam ini para narasumber yang saya hormati. Hadir juga Ustadz Suryana, saya menyebut beliau Ustadz Suryana biasanya kalau manggil. Perwakilan dari Muhammadiyah, alhamdulillah hari ini ada kabar baik dari Perserikatan Muhammadiyah. Tadi saya baca di Facebooknya Perserikatan Muhammadiyah, tulisannya Muhammadiyah akan terus bersama Iran melawan kezaliman. Tadi itu official dari Facebook akun Perserikatan Muhammadiyah gitu. Jadi tadi saya begitu semangat pas Mas Narno WA bahwa malam hari ini kita akan mendengarkan bersama para narasumber untuk bercerita tentang peradaban Iran gitu. Saya juga tidak begitu mengikuti Iran gitu, dan belakangan saya begitu menyesal bahwa sampai detik ini saya belum pernah jalan-jalan ke Iran gitu. Ternyata Iran adalah negara yang maju, sangat indah, luar biasa gitu. Dan hari ini mungkin beberapa peninggalannya hancur akibat perang gitu. Tapi nanti saya yakin setelah perang selesai banyak orang akan berbondong-bondong untuk mengunjungi Iran. Lalu Iran jadi perhatian banyak orang. Isu yang sering saya dengar adalah tentang Syiah. Saya juga kaget Pak Aris dan Mas Alwi gitu. Jadi kebetulan saya masih punya beberapa saudara yang hingga hari ini tinggal di Yaman, di Saudi dan di Emirat gitu. Kami bergabung dalam grup keluarga. Lalu kapan hari ketika perang dimulai, saya melemparkan isu tentang Iran ini di grup keluarga gitu. Dan responnya sangat mengagetkan. Tidak ada satupun dari keluarga saya yang mendukung Iran. Saya juga kaget banget. Loh kok ini responnya gitu. Jadi bahkan ada yang sampai saya cuma nge-share tulisan tentang perang itu, lalu dua langsung keluar grup. Saya bingung jadi gitu. Respon saya harapan saya itu mereka ya gitu ya, apakah mereka membela Iran gitu. Lalu mereka mengirim voice note, dan memang sebagian besar dari mereka itu yang bisa bahasa Indonesia cuma 2 orang gitu. Terus akhirnya mereka mengirim translate suara voice note bahwa Iran itu enggak, Iran bahkan juga memusuhi kami yang muslim gitu dan lain-lain lah pokoknya gitu. Saya juga sangat kaget kok responnya ternyata demikian gitu. Tapi belakangan gara-gara perang itu tadi saya jadi banyak membaca literasi bahwa Iran negara yang maju tadi, lalu berita yang berseliweran itu kok tidak sepenuhnya benar gitu. Ternyata perempuan di sana juga sangat diberi kesempatan untuk belajar, bahwa lulusan doktoral perempuan dari Iran itu bahkan melebihi rata-rata lulusan doktoral perempuan yang di Amerika. Lalu kemajuannya itu sendiri, metro-metro yang begitu indah dan bersih gitu. Saya pernah ke Amerika, metronya sangat kotor, sangat berbeda lah dengan yang hari ini saya baca tentang Iran. Begitu juga dengan ilmu kedokteran yang sangat maju, bahkan Iran menjadi salah satu center untuk transplant hati di dunia, bisa bersanding dengan Cina, India, dan lain-lain. Jadi itu sungguh mengagetkan saya gitu ya. Mungkin itu dari saya, semoga suatu hari kita bisa jalan-jalan ke Iran. Amin, amin. Walaupun setelahnya ya, paspor kita pasti akan di blacklist oleh Amerika. Gak apa-apa, nggak kesana. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disclaimer ya, saya nggak mempelajari Iran dan
saya cuma lihat sliwer-sliwer di TikTok. Ya cuma kemarin itu di waktu menggodok ide ngobrol ini, saya itu agak nimbrung terus nanti obrolannya tuh jangan nyerempet ke sektarian, karena isu Iran itu kental banget dengan isu sektarian. Seperti yang disampaikan sama Bung Davi, ternyata mau ngirim tautan tok langsung live group. Karena ini amat sangat banyak berita-berita yang simpang siur dan kebanyakan bias. Akhirnya nyerempetnya nanti yang diulas itu cuma kerak-kerak di atas. Nah, terus kemarin itu saya ngomong yang menanggapi Mas Firman, ngobrolnya itu tentang apa? Tentang kekendalian rakyatnya. Wah, tapi gas Lalu saya teringat dengan obrolan beberapa bulan yang lalu ketika Mahayani sedang tertirah di Wisma Hening Bosarang. Saya ngobrol dengan Mas Aris. Waktu itu salah satu topik yang kita bicarakan adalah orang-orang Bukit Tinggi, orang Medan yang pinggiran-pinggiran berdekatan dengan Aceh, terus daerah-daerah Minang lah. Mereka itu amat sangat bangga dengan daerahnya. Ketika DEI merantau, mereka selalu menceritakan, aku putra Minang, aku putra daerah-daerah yang keren-keren itu. Mereka bangga karena di daerah itu, di daerah tanah kelahirannya, banyak menelurkan atau menerbitkan wong-wong sangar. Ada Tan Malaka, ada Muhammad Hatta, terus ya sebutkanlah orang-orang asli situ yang sangat-sangat keren di Indonesia. Mereka bangga akhirnya. Mereka menautkan diri dengan orang-orang di daerahnya yang keren-keren itu, dan mereka akhirnya menginternalisasi istilahnya. Nek tanah luruh itu tanahnya wong sing sangar-sangar. Nah, itu yang tidak saya temukan di daerah sini, nenggone Jawa. Bahkan mungkin sing di ceruk-ceruk perlawanan waktu itu di panggone di Wonogoro, di daerah Jogja, mereka juga mereka bangga dengan Jogja sebatas karena mereka itu tempat wisata, bukan karena mereka punya peradaban yang oke. Apalagi kalau kita geser ke timur ke mana, ke sini, ke Kediri, Mojoroto. Lo peradaban di mau ngelutak nih gue masku gitu. Tulanku paling adoh nih Surabaya, itu pun yang Bungorase, orang itu terminal. Nah, obrolan dengan Mas Aries waktu itu topiknya seputar ini saya disclaimer lagi, maaf, nanti tolong dielaborasi lebih itu karena saya amat sangat dangkal ini. Obrolan dengan Mas Aries waktu itu topiknya adalah itu role figure. Orang-orang Minang itu kebanyakan menjadikan orang-orang keren aslinya itu sebagai role figure. Role figurnya adalah Bung Hatta misalkan, atau siapa lagi ya, saya lupa. Nah, Buya Hamka, Buya Hamka punya tafsir Quran dan yang keren, tafsir Al-Azhar gitu, juga. Nah itu keren loh itu, saya mau baca TikTok. Nah, kalau saya melihat pola-pola yang muncul di Iran, kalau kita nanti konteksnya adalah Iran, rakyat Iran itu mereka menautkan diri dengan leluhurnya. Tadi sempat disebut oleh Mas Aris itu ternyata putune Nabi Sayyid Hussein itu menikah dengan orang Persia misalkan. Entah Persianya mana? Persianya itu daerah Iran sekarang atau Persia yang mana? Kan Persia luas. Bisa jadi Persianya mungkin di daerah India karena
zaman biyen pun dalam kawasannya Aryan kan. Nah, orang-orang Iran sekarang itu menawarkan diri dengan cerita-cerita leluhur mereka, cerita kesyahidan Said Hussein, cerita kesyahidan Said ya imam-imam yang lain, cerita perlawanan itu loh yang menjadikan mereka itu amat sangat dekat, amat sangat berani hidup menentang kezaliman. Ditambah lagi satu negara itu punya tradisi yang hampir mirip, ada 10 Muharraman, Asyura, mereka memperingati peristiwa Karbala, terus ada nanti peristiwa tradisi-tradisi yang ritus itu dirayakan hampir orang sak negara gitu. Maksudnya ritual itu nggak hanya nggak hanya dilakukan oleh orang kampung A, kampung B, kampung C, enggak, tapi satu negara. Akhirnya satu negara itu satu sama rasa gitu. Punya role figure yang hampir sama, walaupun mungkin tingkatnya enggak persentase tenanane ini gak bodoh, tapi mereka punya satu role figure yang hampir sama. Imam Hussein, kalau mungkin yang perempuan nanti ke Sayyidah Zainab atau ke Sayyidah Fatimah dan lain-lain. Nah, role figure itu yang menurut saya tidak ada di dalam kurikulum kita. Yang sekolah WDW ini pengenalan pahlawan itu hanya sebatas Bung Tomo, dia lahir di sini, bla bla bla, aksinya adalah seperti ini. Terus pengenalan orang-orang keren di era-era perjuangan 45 itu ya mung sebatas di apalan ujian, kita tidak menghidupinya. Mungkin itu yang menurutku membedakan karakter kita atau mental keberadaan kita itu dengan orang-orang yang kita lihat di dalam TikTok atau dalam berita wong Iran gue. Sangare gue beberapa hari yang lalu Trump nge-tweet negara bakal tak lanyakan. Salah satu titik rudalnya adalah power plant. Apa jenenge iki PLN negara kuwi. Lho malah wong Iran iki dhek baris gawe barikade menungso ning daerah power plant. Kan kentir kan kuwi. Itu terlanjur berani atau bodoh saya nggak tahu, tapi ya menurut saya keren lah. Mereka satu sama rasa sak negara ki semacam bertaut gitu loh itunya. Visinya tuh bertaut, saling menyemangati. Bahkan ada yang orang sutradara filmnya lumayan apik, yang dia itu mengungsi karena di Iran itu dia diancam penjara. Dia mengungsi ke negara Prancis. Dia ngotot pulang loh. Kamu kalau pulang nanti itu loh di penjara sama dalam tanda kutip rezimnya Imam Khomeini. Loh gak masalah, aku tuh membela negara, bukan membela rezim yang sekarang. Cinta tanah air itu sampai sak gitunya gitu loh. Yang aku tuh gumunnya kok gak nemu aku ngono kuwi nang kene. Obrolan kita, obrolan saya di warung kopi itu isinya iki mencibir pemerintah. Lho bos aku ngobrolin warung, ngobrolin kebun, ngomong kebun ki ya padha iku apa jenenge engko skip ya. Lali aku direkam. Ada cibiran seperti itu, tapi tidak dibarengi dengan cinta negara. Beda dengan orang Iran, mereka mencibir siapa yang orang-orang yang menolak dengan rezimnya Imam Khomeini itu, mereka mencibir dan bahkan menolak, tapi mereka tetap cinta negara. Enek keterpautannya dengan tanah air yang aku pikir itu karena rakyat Iran mereka punya role figure yang hampir sama. Kisah-kisah perlawanan era zaman dahulu yang
sampai sekarang itu terus didengungkan, narasi itu tetap hidup sampai sekarang. Bedanya dengan kita, narasi-narasi perlawanan di Ponorogo, narasi perlawanan Bung Tomo yang paling dekat dengan kita di Surabaya, terus ada Supriyadi yang dari Blitar, itu narasinya sudah gak ada sekarang. Bahkan tak tekoni saiki neng Kediri gue enek patung gede, tak tekoni gue sopot, aku yakin 100% gak ada yang tahu. Bukan, itu ini patung era 45 kok. Mayor Bismo sopot. Ayo tak tekoni. Gue Kediri loh ya. Siapa Mayor Bismo? Jalan-jalan. Patungnya itu siapa? Yang dipatungkan itu loh, yang dijadikan totem di situ, dijadikan itu, kita nggak ada yang tahu itu siapa. Padahal ketika dia dijadikan patung di Kediri sebagai tokoh orang Kediri perlawanan, tapi kita sama sekali nggak tahu. Malah kita lebih memilih siapa namanya, Erlangga siapa? Sing nenggone Mbah Wasil apa jenenge? Raja-raja zaman dahulu yang kita nggak punya bukti fisiknya, nggak punya apa namanya relik sejarah yang benar-benar itu valid yang menurutkan ke dia gitu. Saya saiki Mayor Bismo kita nggak ada yang tahu kok, narasinya seperti kita nggak tahu. Itu yang membedakan, menurutku yang membedakan kita dengan rakyat Iran yang kita tonton di media sosial sekarang ini. Dari saya cukup sekian, matur nuwun sangat, monggo dielaborasi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Iran itu apa beda peran presiden sama pemimpin tertinggi tadi? Allahu yarham Ayatollah Khomeini itu bedanya perannya itu bagaimana gitu, pembagian job desk-nya. Paling Kediri gitu ya. Apa? Paling Kediri gitu. Sama ini sih Pak Aris, saya ini apa, kenapa Iran begitu maju dengan embargo yang hampir setengah abad itu bagaimana gitu negara itu bekerja menjadi sangat mandiri dan sangat kuat gitu. Makasih. Terima kasih. Pertanyaan ingkang diberikan kepada saya. Sebenarnya ketika Republik Islam Iran itu berdiri, embargo itu berlangsung cukup ketat dari Amerika, karena Amerika itu ingin menancapkan invasinya lagi selama 8 tahun, menitipkan biaya kepada rezim Ba'ath Saddam Hussein. Itu langsung ditanggapi oleh rakyat Iran dengan banyak sukarelawan dari rakyat Iran itu, dari berbagai agama bahkan. Saya terakhir dan masih 20% menerjemahkan Al-Masih fi Lailatul Qadr, jadi Christ in the Night of Glory. Itu berupa kunjungan Imam Ali Khamenei ke rumah-rumah syuhada Armenia dan Assyria, artinya syuhada Kristen kan, martir Armenia dan Assyria yang adalah sukarelawan perang di perang Irak-Iran. Dan kunjungan itu berlangsung di setiap hari Natal, jelang hari Natal atau hari Natal, pas hari Natal 84 sampai 2015. Artinya bahwasannya bahkan agama lain selain Islam di Iran itu diberi kesempatan untuk memiliki suara di parlemen, baik Armenia, Assyria, Kristen Armenia, Kristen Asyur, Zoroaster. Yang tidak adalah Bahai, karena Bahai ini adalah bikinannya Inggris, dan itu peluang untuk
mencampur adukkan agama itu lebih besar di Iran. Makanya Bahai meski lahir di Iran sebelum revolusi, di era revolusi itu terpinggirkan dengan sendirinya tanpa harus diintimidasi, terpinggirkan dengan sendiri. Terus ada juga dari kalangan itu juga mendapatkan suara di parlemen, sehingga masing-masing ada wakil dari masing-masing komunitas yang ada di Iran itu. Jadi Iran bukan hanya Syiah sebenarnya. Di Sunni sendiri, saya pernah di Jakarta waktu ikut mewakili Ijabi dalam sebuah pertemuan di rumah kedutaan besar Iran di Jakarta itu. Ada hadir ketua Majma' Takrib Bainal Madhahib. Jadi namanya Ayatullah Ali Tashkiri, Ayatullah Uzma Muhammad Ali Tashkiri. Di situ beliau bersama dengan wakil Sunni, wakil rahbar, wakil pemimpin tertinggi di Republik Islam Iran, khusus untuk Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Jadi di Iran itu bukan hanya universitas-universitas Syiah saja yang kalau universitas Syiah itu bukan universitas tapi hauzah ilmiah, semacam seminari, semacam pondok pesantren kalau di sini. Di Qum, di Mashhad, di Isfahan itu banyak. Tapi di pinggiran-pinggiran Iran itu ada universitas-universitas Sunni juga. Jadi kalau wakil-wakil dari Muhammadiyah, sekarang ketua PII, Pelajar Islam Indonesianya di Iran itu adalah orang Muhammadiyah dari Sidoarjo, sedang studi S3 kalau nggak salah di Jamiatul Mustafa. Kalau Iran di embargo itu bukan baru kemarin sore ya, posisi di embargo itu kan bentuk lain dari direpresi benar-benar setelah berdiri dan memutus hubungan dengan Amerika yang di sebelum 79 itu Shah Reza Pahlavi itu menjadi raja boneka untuk dikeruk kekayaan minyak dan alamnya oleh Amerika, itu benar-benar diputus total. Jadi pasca 79 dan berdiri Republik Islam Iran, kedutaan besar yang tidak ada di Iran adalah Amerika dan Israel. Kedutaan besar Israel diganti menjadi kedutaan besar Palestina. Berkenaan dengan diembargonya Iran pernah mengalami inflasi besar-besaran, tapi yang membantunya bukan negara lain, tapi yayasan yang bernaung di Mashhad, yaitu Yayasan Rezavi. Jadi yayasan yang memelihara makam Imam Ali Ar-Ridho, the Shrine of Imam Ali Ar-Ridho di Mashhad, itu kekayaannya luar biasa. Istilahnya ketika orang berziarah ke situ, terus uang itu tidak ada artinya, geletak ini ngersi karo sapu. Jadi itu yang pernah membantu Iran sampai hari ini. Iran tidak pernah memiliki hutang ke IMF ataupun IDB atau World Bank misalnya. Karena ya itu tadi, Iran bisa membiayai sendiri Republik Islam Irannya ketika mengalami inflasi itu tadi. Dan terakhir isu ekonomi menjadi isu untuk Iran diinvasi kembali.
dan kalangan bazar itu yang selalu tengen istilahnya, selalu waspada. Jadi kalangan pasar itu selalu iki kok rego-rego do mundak, sementara penghasilan kita kok tetap aja gitu. Nah, itu yang demonstrasi itu kemudian kalau demonstrasi di Republik Islam Iran difasilitasi malah oleh negara, tapi demo yang sehat. Nah, demo yang terakhir itu adalah ditunggangi oleh orang-orang yang bayaran dari mana? Dari Amerika itu lewat Starlink-nya Elon Musk itu dibiarkan menyala. Akhirnya caranya dimatikan internet negara, yang masih hidup adalah internetnya Elon Musk. Nah, ditangkap semua itu perusuh-perusuh itu. Artinya semakin Iran ke sini semakin menyadari bahwa perkembangan teknologi itu harus terus diwujudkan, dari teknologi nano, stem cells, dan transplantasi hati yang seperti kalau di Guangzhou dulu yang pernah transplantasi hati kan Cak Nur dan gagal. Tapi di Iran transplantasi hati itu tidak mengambil hati orang, jadi cuma ngiris hati ibuke. Berarti kalau yang mau transplantasi atau donor hati itu adalah anaknya, ibunya, hanya diiris beberapa karena hati itu nantinya akan berkembang sendiri seperti itu. Jadi tidak hanya di wilayah-wilayah ilmu pengetahuan saja Iran sudah mengakar dari sejak dinasti-dinasti sebelum Pahlavi, Qajar dan Safawi. Bahkan itu ada sosok-sosok ilmuwan yang sering kita ketahui keberadaannya, Ibnu Sina misalnya, bapak kedokteran yang canon of medicine yang menjadi acuan untuk ilmu-ilmu kedokteran di barat, itu dari Al-Qanun fiktifnya Ibnu Sina. Dan bukan tidak mungkin di era-era berikutnya nanoteknologi bahkan lebih tinggi lagi itu bisa dicapai oleh Iran. Wis itu sabdone Kanjeng Nabi, lauladino intas suraya layanaluhu Salman wa qabila tahu apa itu. Sekiranya ilmu, sekiranya agama itu berada di lintang suraya, maka Salman Al-Farisi dan bangsanya lah yang mampu meraihnya, mencapainya. Seperti itu. Karena kalau di Al-Quran, karena basic saya adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, sarjana tafsir, maka di Al-Quran itu ada surat Al-Fajr di mana Iram dzatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi Iram atau bangsa Iran itu dzatil imad, punya bangunan dengan tiang-tiang yang kokoh, alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya di dunia ini. Persepolis itu di Persia, di Iran. Artinya ini bukti fisik ya. Bukti yang lain, bukti misalnya eksoteris yang tampak, yang esoteris, kekuatan atau keteguhan bangsa Persia itu sudah dicatat dalam Al-Quran itu tadi, seperti di dalam Al-Quran tadi. Jadi keteguhan tiang itu, bangunan-bangunan dengan tiang-tiang pancang yang luar biasa menjulang, itu seperti keteguhan bangsa Persia itu sendiri gitu. Persia ketika Sayyid Al-Khamenei itu bukan dari Persia, maksudnya bukan dari ras Arya, tapi ras Turki. Beliau kan kalau hari ini sedang
sedang gonjang-ganjing haplogrup DNA beliau adalah DNA Azeri itu Kaukasus, jadi G1 kalau nggak salah. Nah, sementara Imam Khomeini dulu adalah haplogrupnya India, lebih banyak beliau dari India. Kalau dilihat ke belakang ya. Artinya Iran bukan hanya milik satu ras saja, tapi Iran milik bersama, milik bangsa yang beradab itu tadi, yang sudah mengakar, melekat. Kalau kita flashback, projecting back tentang Mbah Wasil itu dari Abarkuh Yazd Persia. Yazd di abad 12 itu ada namanya pohon siprus yang ada di tengah kota Abarkuh, itu namanya Sarve Abarkuh. Itu pohon siprus yang ditanam oleh nabinya agama Zarathustra. Jadi wes ket sebelum Masehi, berang ratus tahun sebelum Masehi itu sudah ada Sarve Abarkuh itu sendiri. Dan sampai hari ini menjadi sudah diklaimkan ke UNESCO. UNESCO itu sebagai apa ya? Kayak Borobudur apa istilahnya? Warisan tak benda atau apa itu. Mbah Wasil itu kalau di inskripsi yang tertulis itu Syamsuddin. Ya, Syamsuddin itu kan hampir sama dengan eranya gurunya Mbah Jalaluddin Rumi. Syamsuddin Tabriz. Itu gelar, bukan nama beliau. Al-Wasil sendiri gelar, bukan nama beliau aslinya. Terus di situ ada nama Tajul Qudot, Kulu'e Porokowi. Nah, itu juga gelar. Yang punya gelar Tajul Qudot itu kan ada sufi dari Persia abad 12 juga, abad 12 atau 14. Itu Ainul Qudot Al-Hamadani yang dieksekusi dengan dikuliti hidup-hidup. Terus kalau Syamsuddin sendiri itu juga gelar. Gelar bagi pengikut filsafat iluminasionisme Islam yang ditemukan, yang didirikan oleh Syihabuddin Yahya Abul Futuh As-Suhrawardi, yang juga dipenggal di Halab, di Aleppo, Suriah. Jadi spirit-spirit itulah yang melatar belakangi Republik Islam Iran hari ini. Bukan hanya peradaban dengan kepongahan yang dilakukan oleh syahan-syahnya Persia, tapi spirit persatuan antar umat itu. Maka ada sampai hari ini ada namanya Majma' Takrib Bainal Madzahib, persatuan antar mazhab dalam Islam di Persia, di Iran, di Republik Islam Iran. Dan Indonesia waktu itu anggotanya adalah Pak Din, kalau dari Muhammadiyah, dari NU Pak Hashim Muzadi itu. Jadi kalau dari Ijabi mungkin lalu Ustaz Jalal yang mewakili Jalaluddin Rahmat. Jadi Iran tidak mengeng, istilah Iran tidak gentar dengan isu perpecahan antar mazhab, dengan dikotomisasi mazhab. Bahkan selalu menggemakan, Ayatullah Ali Khamenei itu selalu menggemakan tentang persatuan, karena perpecahan itu justru diproduksi oleh musuh-musuh Islam, yaitu kayak Afiqah Adrai yang dari Israel itu selalu mengirimkan mendanai pemecah belah umat kayak Hasbara, siapa itu kalau di Indonesia itu Monik Reject, terus
Abu Jandal, Bollywoodi barang ini. itu adalah agen-agen Zionis. Mungkin itu yang bisa sampai sampaikan. Oh iya, terakhir saya pernah kenal dengan Mbak Siva. Itu studi doktoralnya juga di Teheran University. Siti Fatimah Sanjirio itu kan juga dari Muhammadiyah. Bona Syatul Aisyah atau Aisyah, artinya Iran welcome dengan siapapun yang belajar ke sana, tanpa sekat mazhab, tanpa sekat organisasi massa Islam di Indonesia yang selalu dicari dikotomisasinya, padahal ada titik-titik koeksistensi yang bisa dibangun. Terima kasih. Mungkin jawabannya kurang memuaskan, tapi semoga puas. Ingin menambahi sedikit terkait Iran yang diembargo selama 49 tahun. Di Iran ini pinter. Kalau di dalam bukunya Dian Waring Jurid kemarin ini sudah saya baca katam itu Iran ini kalau transaksi luar negeri kan diembargo itu menggunakan kripto dan juga yuan. Nah, itu pinternya di situ Iran itu. Jadi sampai Presiden George W. Bush itu mengatakan Iran itu axis of evil, poros setan gitu katanya. Poros setan itu maksudnya apa? Di poros setan itu ada negara-negara sendiri, Iran, Korea Utara, terus Cina dan juga Rusia. Itu axis of evil-nya menurut mereka, menurut Amerika itu seperti itu. Jadi memang Iran ini bisa diembargo dan bisa bertahan itu juga tidak juga ada kaitannya dengan hubungan diplomasinya terhadap negara-negara sahabat. Yang paling penting ya Pakistan sebenarnya ya. Makanya kemarin itu ketika ini kan mau damai ya, kemarin Jumat ini kita nggak tahu kenapa Iran dan juga AS ini bisa melunak, juga ada peran Pakistan. Karena kenapa? Karena dulu itu ada namanya ilmuwan nuklir orang Islam itu yang paling keren, namanya Abdul Qadir Khan. Kalau pengen ngerti ini di sini ada. Rata-rata nuklir dari Iran itu, jadi ilmuwan nuklir Iran itu belajarnya itu dari Abdul Qadir Khan, itu orang Pakistan. Hampir semua nuklir, fasilitas nuklir PLTN di Iran itu dari Abdul Qadir Khan itu. Dan Abdul Qadir Khan ini orangnya juga tidak membantu Iran saja. Dulu Libya sempat dibantu oleh Abdul Qadir Khan, cuma karena ambisi dari Muammar Gaddafi itu terlalu besar, akhirnya diruntuhkan, dan rakyatnya nggak sesolid Iran, akhirnya diruntuhkan oleh Amerika. Saddam pun juga sama, dulu juga dibantu oleh Abdul Qadir Khan ini, Aki Khan, kalau di buku ini diceritakan seperti itu. Memang pintar orangnya, itu ilmuwan, dulu belajarnya kalau saya di Jerman, orang Muslim, Abdul Qadir Khan, terus mendirikan nuklir di negaranya sendiri, baru membantu negara-negara Muslim. Makanya kaitannya Iran dan Pakistan ini sangat dekat. Dan kemarin saya pernah baca berita di Al Jazeera dan lain-lain itu kan, Abbas Araghchi ini Menteri Luar Negeri itu kan kenapa mampu melunak itu ya gara-gara ada salah satu pejabat Pakistan ini, kalau nggak salah panglima militernya, saya lupa namanya, sama PM-nya Shehbaz itu ya. Itu seperti kakaknya sendiri. Jadi mereka mampu melunak itu gara-gara ada kaitan dari Iran dan juga Pakistan itu. Tapi nggak tahu nanti kalau Amerika ya tetap melanggar perjanjian, karena ya Amerika itu kan nggak bisa dipercaya lah dari segi diplomatik. Makanya nanti kayak kemarin kan baru mau akan damai, Israel nyerang Lebanon, nyerang proksinya Iran di Lebanon, di Hizbullah sampai sekarang. Kakak saya itu sekarang di Lebanon, kakak ponaan di Global University sana. Itu setiap hari ya bom, dari kemarin itu 100 sebenarnya dibuat, tapi ya mau pulang kayaknya mau pulang ini susah tiketnya dan lainnya, kasihan sana dia. Semoga selamat lah biar di Global University Jamiah Al-Masyari sana. Kalau di Lebanon itu kan setiap parlemen itu kan punya perwakilan kelompoknya, sama kayak di Iran, ada orang Sunni. Jadi di Lebanon itu unik, presidennya itu orang Kristiani, terus ketua parlemennya itu Syi'i dari Hizbullah, terus nanti menteri-menterinya itu biasanya di kalangan Sunni. Jadi dibagi memang di Lebanon itu.
Hanya presiden Lebanon selalu Kristiani, yang sekarang itu dari tentara itu lupa namanya. Nah, itu selalu seperti itu. Jadi memang Israel itu sebenarnya ke Lebanon itu yang nyerangnya di Hizbullah itu. Hizbullah kan sudah besar di sana, proksi-proksinya dari Iran. Itu mungkin tambahan saya. Jadi memang ada peran diplomatik dari Iran sendiri. Kenapa Iran ini bisa bertahan selama 49 tahun ya, embargo itu gara-gara tadi transaksi luar negerinya itu petrodolarnya itu diganti petroyan. Makanya kemarin ketika ditutup Selat Hormuz itu kan semua pembayaran harus melakukan melalui yuan, harus dari yuan supaya bisa lewat di Selat Hormuznya itu. Nah, itu pinternya taktiknya Iran itu seperti itu. Ini memang ada kaitan dari Cina juga, Rusia. Kalau katanya George Bush tadi itu axis of evil, itu negara-negara poros setan katanya begitu. Kalau orang barat ngomongnya seperti itu. Itu mungkin dari saya. Ada yang tambahkan monggo, atau ada yang mungkin bertanya lagi kait apa Iran program nuklir gitu. Saya kemarin baru nulis di Japos itu terkait program nuklirnya Iran. Apakah Iran itu punya nuklir? Sebenarnya punya. Kenapa kemarin Donald Trump itu selalu menarasikan pengen menyerang ada 7 ya, PLTN-nya Iran, PLTN nuklirnya Iran itu ada 7. Fordo, Teheran, Bushehr. Yang paling besar itu memang di Bushehr. Nah, kenapa orang Iran tadi di Mas siapa yang kacamata tadi kan sampai rakyat Iran itu melindungi Bushehr itu sampai semoga, karena di sana itu di buku ini dijelaskan itu ada kemungkinan di sana itu tersimpan energi atom itu, atau kemungkinan pengayaan uranium terbesar itu di sana. Makanya sampai bisa membuat program itu di Bushehr itu, karena Bushehr itu di atas bawahnya itu juga ada fasilitas nuklirnya. Makanya Trump itu selalu menarasikan akan menyerang PLTN Bushehr. Bushehr itu terbesar selain Fordo ya, Fordo sama di Teheran itu. Yang terbesar di Iran itu di Fordo, di Bushehr itu. Yaitu kalau Bushehr diserang, ya otomatis perang tidak akan pernah berhenti. Rusia akan main, karena itu Bushehr itu yang membangun Rusia dari ilmuwannya Rusia. Nah, itu kilas dari saya. Kalau ilmuwan nuklir Iran itu banyak. Yang terakhir di Syahid yaitu Mohsen Fakhrizadeh. Itu beliau pinternya masalah. Itu dari Tehran University kalau nggak salah. Itu beliau ilmuwan fisika. Itu ketika jalan pulang di mobilnya itu dibom itu sampai di museum kan. Jadi segitu hebatnya lah orang Iran itu, sampai mobilnya yang tipe E meninggal itu tadi di museum kan. Itu mungkin yang menjadi pelajaran kita itu seperti itu. Terus kayak kemarin Sayyid Ali Khamenei kan yang dibicarakan dari Pak Aris sampai penjaranya terus sorban-sorban dimuseumkan, dijadikan kenang-kenangan supaya ini bisa menjadi patokan di kemudian hari sebagai bentuk perjuangan. Nah, itu yang mungkin tidak ada di kita ya, tidak ada di kita. Bahkan sejarah-sejarah orang-orang dulu saja kita di lokal saja itu banyak yang kabur, banyak yang nggak ada yang menulis mungkin. Nah, itu pentingnya literasi sejarah atau penulisan sejarah itu seperti itu, by data, by riset, dan juga ada bukti. Itu mungkin